Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu pada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain, sekarang juga 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus tidak mengajak kita untuk menjadi licik ataupun seperti bendahara yang dipuji tuannya karena kecerdikannya. Hari ini Yesus mengajak kepada kita untuk menjadi kreatif. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, dan juga beban yang kadangkali kita merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi kita belajar bagaimana seorang bendahara ini ketika ia akan dipecat tuannya, dia justru membuat suatu rencana agar ketika nanti tidak lagi menjadi bendahara, ia bisa diterima oleh orang lain karena kecerdikannya itu. Akan tetapi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Kristus, diajak untuk kreatif menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Bacaan pertama, Rasul Paulus mengajak kita dan juga mengingatkan kita bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kalau kita warga kerajaan surga, kita pun berusaha supaya kita bisa tetap menghadapi perkara-perkara duniawi, tetapi tidak meninggalkan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka kita sudah selayaknya merenungkan dalam diri sejauh mana kita bisa kreatif dalam menghadapi segala persoalan, atau kita justru mundur, kita justru lari dari persoalan itu. Ketika kita senantiasa berpegang pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, niscaya Tuhan juga yang akan membantu kita, karena Tuhan Yesus Sang Penyelamat tidak akan membiarkan kita, para pengikutnya, mengalami kesusahan melebihi apa yang kita mampu. Maka dari itu, kita diajak untuk tetap berdiri teguh, berdiri dalam Tuhan, berserah, agar kita mampu dan semakin layak menghadap Tuhan dengan hati yang penuh ketulusan hati, agar kita pun kelak menjadi anak-anak Kristus yang kreatif, yang penuh daya, dan juga senantiasa berpegang pada apa
yang dijanjikan dan dikehendaki oleh Allah. Marilah kita hening sejenak.